Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Oktavia Putri dari Prodi PAUD. Melalui video ini, saya akan memenuhi tugas UTS saya dalam meresum mata kuliah perkembangan anak usia dini dengan materi perbedaan-perbedaan gaya individual peserta didik yang diampu oleh Bu Cilda Kumala Azahri, SPD MPD, sebagai dosen. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama perbedaan gaya berpikir, yang kedua perbedaan kepribadian, dan yang ketiga perbedaan temperamen. Perbedaan individual di antara anak didik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari karena hampir tidak ada kesamaan yang dimiliki oleh manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Sejauh mana individu berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Peserta didik atau siswa menjadi sasaran utama pelaksanaan sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan diharapkan mampu menghasilkan insan yang berkualitas dari peserta didik atau siswa yang melaksanakan pembelajaran dalam sistem pendidikan yang diterapkan. Jika pendidikan yang dilaksanakan belum mampu memberikan perubahan yang baik bagi peserta didiknya, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan yang diterapkan belum mampu mencapai tujuan pendidikan yang dimaksud. Perbedaan gaya berpikir. Perbedaan gaya berpikir dibagi menjadi dua, yaitu gaya berpikir konvergen dan gaya berpikir divergen. Berpikir konvergen adalah cara berpikir ke arah yang sempit atau ke arah mengecil dari global ke arah detail. Berpikir divergen adalah berpikir dari yang kecil ke arah yang luas atau dari yang detail ke arah yang global. Gaya berpikir konvergen selalu didapati pada peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, dan gaya berpikir divergen selalu didapati pada peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Apabila dalam suatu rapat mayoritas populasi bergaya berpikir konvergen, maka seseorang yang mempunyai gaya berpikir divergen akan sangat frustasi karena populasi rapat justru hanya akan membicarakan hal-hal yang detail, kadang terjebak dalam pembicaraan yang detail itu. Menurut Gregorch, sebagaimana dikutip Conner pada tahun 2007 menyatakan ada 4 gaya berpikir manusia. Yang pertama abstrak sequential, yang kedua konkret sequential, yang ketiga abstrak random, yang keempat konkret random. Abstrak sequential adalah pemikiran sekuensial abstrak dapat bekerja dengan baik ketika mereka mempunyai referensi yang dapat dibaca dan berbagai pendapat ahli. Mereka selalu ingin memeriksa segala sesuatu dengan detail. Mereka yakin dapat bekerja sendiri dengan mengikuti prosedur tradisional. Yang kedua, konkret sekuensial. Pemikiran sekuensial konkret berpegang pada kenyataan. Mereka tidak mau berpikir yang tidak jelas arahnya dan berpikir dengan teratur. Mereka biasanya sangat teliti, detail, memperhatikan, dan mengingat realitas yang dengan mudah. Yang ketiga, abstrak random. Tipe orang yang berpikir acak, abstrak, cenderung diselubungi oleh perasaan dan emosi. Mereka tertarik pada nuansa dan sebagian lagi cenderung pada mistisme atau dukun, paranormal, ramalan, dan lain-lain. Yang ketiga, yang keempat, konkret random. Yang terakhir, pemikir tipe acak konkret mempunyai sikap eksperimental atau suka coba-coba yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Mereka lebih berorientasi pada proses daripada hasil.
Proyek-proyek yang mereka kerjakan seringkali tidak berjalan sesuai dengan rencana. Waktu mereka habis untuk mengerjakan sesuatu yang tidak direncanakan karena terlalu mengembangkan permasalahan-permasalahan yang muncul. Pemikir tipe ini tidak suka diatur dan cenderung tidak mau berpikir yang rumit-rumit. Murid yang belajar dengan gaya berpikir dangkal tidak dapat mengaitkan apa-apa yang mereka pelajari dengan kerangka konseptual yang lebih luas. Mereka cenderung pasif dalam belajar dan mengandalkan hafalan dalam pembelajaran. Motivasi belajarnya cenderung ekstrinsik. Mereka akan belajar untuk mendapatkan pujian, nilai yang tinggi, atau memenangkan pertandingan. Yang kedua, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian merupakan reaksi atau tanggapan terhadap sikap dan cara-cara mengajar yang dilakukan guru. Kepribadian ini juga sangat terkait dengan sifat dasar masing-masing peserta didik. Siswa yang pemalu misalnya biasanya akan lebih pasif untuk terlibat dalam interaksi dengan komponen-komponen pembelajaran, terutama dengan guru. Perpaduan emosi stabil dan tidak stabil melahirkan 3 pola kepribadian, yaitu yang pertama ekstraversi atau introversi, yang kedua neurotis, yang ketiga psikotisme. Ekstraversi atau introversi adalah sifat-sifat utama ekstraversi, yaitu ramah, lincah, aktif, asertif, suka mencari sensasi, periang, dominan, dan suka berspekulasi. Sifat utama introversi antara lain tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, penakut, tertutup, damai, tenang, dan terkontrol. Yang kedua, neurotis. Sifat-sifat yang dimiliki orang neurotis yaitu penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, percaya diri, rendah, tegang, dan irasional. Yang ketiga, psikotisme. Sifat-sifat yang dimiliki oleh neurotis atau psikotisme sama dengan neurotis, yaitu dingin, agresif, egosentris, impersonal, impulsif, antisosial, tidak berempati, kreatif, dan bebal. Perbedaan temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku seseorang dan caranya yang khas dalam menanggapi atau merespons sesuatu. Temperamen adalah gabungan dari sifat atau karakteristik dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara ia berpikir, bertindak, dan merasa. Menurut Stella Thomas, 3 jenis temperamen peserta didik, yaitu yang pertama easy child atau anak muda, yang kedua difficult child, anak sulit, dan yang ketiga slow to warm atau anak lambat bersikap hangat. Easy child atau anak muda, anak tipe ini biasanya memiliki perasaan mood yang positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. Difficult child atau anak sulit, anak tipe ini cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri, dan lamban menyesuaikan dengan pengalaman atau hal-hal yang baru. Dan yang ketiga, slow to warm child atau anak lambat bersikap hangat. Anak tipe ini selalu beraktivitas lamban, cenderung bersikap negatif, lambat dalam beradaptasi, dan intensititasnya mood atau perasaan yang dominan yang rendah. Beberapa perbedaan tersebut sangat perlu diperhatikan guru dalam melaksanakan dan mengelola pembelajaran. Guru dapat menentukan bagaimana perlakuan yang harus diterapkan pada peserta didik. Guru juga harus memperhatikan masing-masing siswa sehingga guru bukan hanya mampu memberikan perlakuan secara umum pada tiap kelompok atau tingkat belajar, namun juga guru mampu memberikan perlakuan khusus yang tepat pada masing-masing individu. Kesimpulannya,
Perbedaan individual merupakan pengajaran yang memperhatikan atau berorientasi pada perbedaan-perbedaan individual anak. Pembelajaran individual bukanlah pengajaran harus berdasar atas jalannya satu orang guru dengan satu orang murid. Akan tetapi pengajaran dengan guru memberikan pelayanan yang berbeda pada setiap anak, sesuai dengan perbedaan-perbedaan individual itu. Itu saja yang bisa saya presentasikan dalam memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini yang diampu oleh Bu Cilda Kumala Azahri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.